Ya, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan seperti biasa, saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Siapakah dia? Ya, siapa lagi ya? Kalau bukan Dr. Haji Sunarno Ediwibowo SHM Hum yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo tentunya. Malam Cak Bowo. Malam Agnes, tadi salah ngomong. Dokter, memang dokternya hukum. Dokternya itu tentang hubungannya dengan akademisi ya sebagai dosen. Kami dosen sebagai satu lawyer. Jadi ada satu perpaduan, sesuatu yang objektif dan subjektif. Nah, semua itu adalah merupakan satu proses hukum. Jadi hukum itu berbagai macam-macam. Ada persoalan hukum perdata, hukum pidana, tata hukum kalau PTUN itu hubungan dengan administrasi negara, kemudian pengadilan agama, kemudian samping itu adalah hubungannya dengan tipikor. Nah, hubungannya mengadili uang, ya toh? Iya. Lagi-lagi masalah itu, lagi-lagi masalah yang tipikor itu sih. Iya, banyak kenapa? Nah, ya itu loh. Kaget aku, ada apa? Yang lagi hangat-hangatnya. Oh, itu. Yang baru-baru ini kita dengar itu loh, Cak. Oh, hakim. Iya. Hakim tipikor, hakim nangani tipikor ketangkap. Tuh, jadi gimana ya? Bingung saya. Apa ya toh? Hakim tipikor nangani tipikor, jadi tipikor alamak. Nah, ya itu dia. Fresh from the oven kan kemarin sudah ada beberapa itu. Berapa yang ketangkap-tangkap hakim? Tapi nggak kapok ya. Nah, ya itu. Kapok Lombok nih. Kapok Lombok itu enak loh. Iya, kapok-kapok ya. Tambah lagi ini tadi ini adalah sebagai satu adalah terburuk di mata hukum ketika hakim melakukan tindak pidana korupsi, terus dia melakukan korupsi, ini berbahaya. Ya, betul. Nah, jadi nantinya ada suatu teori Schaeffer bahwa ini adalah hakim sudah hitam semua, hitam manis. Masa hitam manis? Iya, soalnya manis ada wahang, wahangnya yang bener manis, gitu. Iya, betul. Tapi yang memang kita patut prihatin itu ya, Cak Bowo, mereka ini dulu, ya, kok bisa-bisanya gitu loh. Ya itu tadi sasarannya hakim yang gunanya itu untuk mempengaruhi putusan. Jelas, memang itulah makanya jadi hakim itu hakim di mata hukum di mata hakim. Jadi apa kata hakim? Contohnya ini ya, ini kasus pra peradilan. Itu kan secara formal yang kasus tentang tapi hakim bisa menyelesaikan. Oh, ini bukan persoalan pidana, ini perdata, itu bisa. Kayak gitu loh ya, apa saya itu heran. Pemikiran-pemikiran seperti itu sebetulnya dia memberikan satu keadilan, tetapi menceng ini. Nah, contoh demikian ya. Tadi katakan ya, ini ya. Makanya contohnya begini. Ada surat perkembangan hasil penyidikan, di situ tidak cukup bukti. Ini keplesetan, ya toh? Oh, ini ada prematur. Nah, itu bahwa ini contohnya demikian. Jadi seringkali hakim itu bisa menentukan loh. Ini perkara pidana, bukan perkara pidana, ini perkara perdata, sehingga perannya di NO. Dan demikian ini adalah itulah makanya hakim itu ketangkap itu memang sudah hal yang biasa. Loh, kok biasa? Ini ketangkap terus-terusan nih, hal biasa. Yang lolos. Yang lolos. Alhamdulillah. Jadi KPK sudah tahu. Ketika ada hubungannya apa? Ketika ada penyidikan, ada penuntutan, ada putusan yang memutus akhir pemutus ini. Makanya tidak lepas dari. Oleh karena itu saya sampaikan kepada masyarakat. Ingat, Perma nomor 7 tahun 2015, Perma nomor 8 2016. Perma nomor 9 tahun 2016, kemudian yang satu ini, maklumat dari Mahkamah Agung, yaitu nomor 1 tahun 2017. Jadi kalau 7 ini sudah ada pengawasan, ada pembinaan, dan ada ketika orang melapor, itu harus dilindungi pelapornya. Ini adalah keputusan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Agung biar melek matanya, sehingga persoalan-persoalan ke bawah ini harus sekarang ini adanya Nah, ini yang menjadi persoalan. Ketika ada Mahkamah Agung dari Hakim Agung dan semua datang ke pengadilan, bingung.
Nah, uang dari mana ini ya? Ini jadi tanda tanya saya. Sehingga dengan demikian ini menjadi satu problem. Ketika ada orang hakim agung datang, nggak usah repot-repot, ya datang biasa. Jangan sampai datang minta hotel, minta ini. Nah, pokoknya nggak minta apem, ya loh. Gampang kalau itu. Iya, terus. Iya. Nah, Cak Bowo, ini kalau dilihat dari prosedur hukum sendiri, sebenarnya kewenangan hakim itu sejauh mana sih, Cak? Sudahlah, hakim itu kewenangan hak. Hukum di mata hakim. Teori apapun, ya toh? Ini benar, konsepnya benar. Tapi kalau hakim memutuskan, begitu mau apa? Kalau nggak mau banding, kasar. Itu hal biasa. Karena sistem pengadilan di sini itu sistem dulu kolonial, sistem penjajah. Oleh karena jadi kalau hukumnya tidak ada kemurnian lain dengan yang lain, ya itu ada sistem, ya sistem tentang hubungannya dengan Anglo-Saxon, kontinental, civil law. Ini adalah suatu betul. Kalau Belanda itu hukum kolonial. Jadi kalau ini belum ada suatu sistem yang dirombak. Nah, nanti kedepannya ini, jadi kalau bisa, kalau contohnya nih, kalau pra-peradilan itu jangan satu hakim. Nah, kalau satu hakim dia berpihak. Nah, bisa 3 hakim. Nah, ini sebetulnya Mahkamah Agung harus membuat suatu pengawasan, suatu pembinaan ketika ada pra, sehingga hakim bisa mutus. Kenapa? Karena hakim satu. Nah, tentu begitu. Tadi, kalau pra itu hakimnya 3 bisa pengawasan. Kalau ini satu ya sudah. Kalau mau mutus apa kata hakim? Kata hakim dengan kata hakim apa hati hakim? Dengan demikian ini adalah di sini tidak ada keadilan. Keadilan itu sampai kiamat baru adil, menurut pandangan saya. Ada bagi sini, ada bagi sini. Maka dengan demikian banyak sekali KPK sudah mengetahui kalau KPK ini sekarang ini mengincar hakim-hakim. Kenapa? Kata Pak Bowo, hukum di mata hakim, bahaya hukum di mata hakim. Nah ini kata-kata kata trincang, aduh kalah kita. Alhamdulillah. Jadi seringkali orang-orang lemah itu nggak pernah dilindungi oleh hukum. Orang-orang nggak punya sesuatu apa-apa tidak bisa dilindungi hukum. Jadi kalau gitu kembali kolonial lagi, bahwa hukum itu bisa dibeli, hukum bisa ditawar begini begitu. Tetapi sekarang sistemnya, kalau kita melihat suatu pembinaan, suatu pengawasan, apa yang sampaikan, ada Perma 7 tahun 2016, ada Perma nomor 8 2016, ada Perma 9 2016, ada maklumat. Ini sebetulnya itu hakim tidak boleh ketemu. Ketemu sama monyet. Ya ketemu sama orang dong. Nah, ketemu jangan penyuap. Yang ketemu barang iming-iming, menangkan saya, perkara saya menangkan, datanglah pada saya, tak bawa uangmu, gak bawa sandal. Kalau sandal sependal. Begitu. Nah, masalahnya pengawasannya itu loh, Cak. Kan mana bisa kalau kita tuh bisa mendeteksi dia ketemu atau enggak. Gitu. Sekarang media itu punya gerak, ya toh? Boleh. JPU ketemu hakim nggak boleh, ya toh? Seorang pengacara ketemu ini ya, ketemu panitera PP ini ya bisa keluarnya ada PP. Habis itu siapa terima, tapi ketangkap. Habis itu dikasih baju hakimnya, yaitu orangnya. Ya. Untung bajunya. Kalau bajunya ya, nanti dikasih cap, ya. Tikus tondong, tahu ekornya buntutnya, malah tambah itu. Oke, tahan dulu ya, Cak Bowo. Kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi, dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Tetap dihukum di mata Bowo.